Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Tawakal. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, masih di kelas metodologi penelitian sosial dasar. Oke, seperti sebelumnya kita akan membahas mengenai buku Constructing Social Research karya Ragin dan Amoroso. Mahasiswa di kelas ini sudah diberikan masing-masing bagian dari pembahasan, kemudian mereka juga sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Lah, untuk kali ini adalah kelompok 2 yang akan membahas mengenai apa tujuan penelitian sosial. Nah, kita juga akan menghubungkannya dengan beberapa aspek dalam penelitian sosial. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana para mahasiswa melakukan presentasi terkait materi tersebut dan bagaimana tanggung jawab terjadi di sana. Ayo silakan langsung cek. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari review kami yang berbentuk PowerPoint, yaitu the goals of social research. Lanjut. Nah, kami adalah kelompok 2. Yang pertama ada Audrey Catherine Angelica. Yang kedua saya Dambar Rizky Fajriati. Yang share screen PPT Erik Jono Prasetyo. Dan yang keempat ada Dodi Febrian Dahnan. Nah, karena Dodi tidak hadir pada hari ini, maka kita presentasi bertiga. Lanjut, Erik. Kehidupan sosial sangat kompleks. Setiap situasi, setiap cerita adalah unik. Peneliti sosial berusaha untuk mengidentifikasi keteraturan, kompleksitas dalam kehidupan sosial dan mencoba memahaminya melalui penelitian. Kemudian, apakah penelitian sosial memiliki tujuan tersendiri? Nah, penelitian sosial itu memiliki tujuan utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi pola dan hubungan umum. Yang kedua yaitu menguji dan menyempurnakan teori. Yang ketiga yaitu membuat prediksi atau hipotesis. Yang keempat, menafsirkan fenomena penting secara budaya dan sejarah. Yang kelima, mengeksplorasi keragaman. Yang keenam, memberi, menyuarakan. Dan yang ketujuh, memajukan atau menemukan teori baru. Lanjut. Selanjutnya ada 3 strategi penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif tentang kesamaan yang ada di sejumlah kasus yang relatif kecil. Yang kedua, penelitian komparatif tentang keragaman yang ada di sejumlah kasus sedang. Dan yang ketiga, penelitian kuantitatif pada korespondensi antara 2 atau lebih sejumlah kasus besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erik Jono Prasetyo. Silakan. Kemudian ada tujuan penelitian sosial. Yang pertama, tujuan penelitian sosial adalah perluasan ide dan dikenal sebagai teori sosial untuk menguji konsekuensi dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah menguji suatu teori yang digunakan dalam penelitian, biasanya menggunakan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis digunakan untuk memperkirakan seperti apa bukti yang nantinya akan dilampirkan di penelitian. Lalu selanjutnya ada keberagaman dalam penelitian sosial. Yang pertama, keberagaman sosial merupakan kumpulan dari beberapa golongan yang memiliki satu tujuan, yang menjadi satu kesatuan. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, keberagaman menjadi turun dikarenakan tergerus oleh zaman yang semakin maju. Yang ketiga, banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama budaya global. Yang keempat, meningkatkan keberagaman bisa dilakukan dengan cara pesta, karena pesta dapat mengikat interaksi orang lain dan memperkuat ikatan sosial. Yang kelima, maka dengan adanya perbedaan sangat penting untuk menghargai segala keberagaman yang bisa secara langsung memotivasi kita belajar saling menghargai dan bertoleransi guna menghindari suatu masalah yang ada
dan menghindari perpecahan yang ada. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Audrey. Selanjutnya ada strategi penelitian, menyusun bagaimana peneliti sosial mengumpulkan data dan memahami apa yang mereka kumpulkan. Meskipun beberapa strategi jelas lebih populer daripada yang lain, tidak ada satupun cara yang benar untuk melakukan penelitian sosial. Meskipun ada banyak strategi penelitian sosial yang berbeda, 3 pendekatan yang sangat luas ditekankan di sini. Yang pertama ada penggunaan metode kualitatif untuk mempelajari kesamaan. Yang kedua ada penggunaan metode komparatif untuk mempelajari keragaman. Yang ketiga, penggunaan metode kuantitatif untuk mempelajari hubungan antar variabel. 3 strategi tersebut yang berbeda berkisar dari intensif atau studi kualitatif komunitas hingga komprehensif studi perbandingan keanekaragaman, hingga luas dari studi kuantitatif dari hubungan antar variabel dalam pendekatan mereka terhadap kasus-kasus. Pendekatan intensif paling cocok untuk tujuan yang melibatkan perhatian dekat dengan kasus-kasus tertentu. Yang pertama, pendekatan komprehensif paling cocok untuk tujuan yang menyangkut pemeriksaan pola persamaan dan perbedaan di seluruh sumber kasus. Yang kedua, pendekatan ekstensif paling cocok untuk tujuan yang melibatkan pengetahuan tentang pola luas di banyak kasus, namun penting untuk dipahami bahwa tidak ada penelitian sosial dalam ruang hampa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya ada halaman kontribusi. Damba. Iya Pak, ya. Sebutkan salah satu tujuan fundamental penelitian sosial. Baik Pak, tujuan fundamental penelitian sosial itu salah satunya adalah membuat prediksi atau hipotesis. Bukan, keliru. Kamu kelompok itu kan? Kelompok 2 kan? Iya Pak. Iya. Ada berapa tujuan fundamental? Jawab. Coba. Tujuan fundamental Pak, sebentar. Ada berapa? Saya baca di buku halaman 33 itu yang pertama mengidentifikasi keteraturan dalam kompleksitas kehidupan sosial dan mereka mencoba memahaminya, Pak. Oke. Kemudian Audrey. Ya Pak. Apa fundamental yang lain selain yang sudah disebutkan oleh Damba? Sebentar Pak. Di PowerPoint atau kerjaannya kelompokmu nggak ada? Ada Pak, mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk mengubah masyarakat. Mas Tain. Mana Mas Tain? Iya, saya Pak. Oke. Kalau tadi ada tujuan fundamental, yang lain juga ada tujuan utama. Tujuan utama ada berapa, Mas Tain? Tujuan utama penelitian sosial. Tadi kan yang saya tangkap dari PPT itu mereka nyantumin ada 7 poin. Cuman kalau ditanya tujuan utama penelitian sosialnya itu kalau nggak salah peningkatan perluasan kumpulan ide gitu loh Pak. Yang dikenal tadi yang sebutkan salah satu dari 7 itu apa? Sebutkan salah satu dari 7. Memajukan teori baru kalau nggak salah.
ini adalah teori baru. Pandana. Pandana. Halo Pak, hadir. Salah satu contohnya yaitu membuat prediksi Pak. Pertanyaannya beda. Waduh. Sebutkan salah satu strategi dalam penelitian sosial. Salah satu strategi. Salah satu strateginya penelitian kualitatif Pak, Oke. tentang kesamaan. Oke. Nabila Ayu. Nabila Ayu. Ya Pak, Apa yang dimaksud dengan comparative method? komparatif. Kalau menurut yang saya baca itu, pemeriksaan pola persamaan dan perbedaan di seluruh sumber kasus. Kenalkan, nama saya Fadila Sobitatin. Lalu kemudian rekan-rekan saya mungkin bisa memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darina Sasti Mutia. Perkenalkan, nama saya Rika Regita. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Gatiadi Gumirang. Bisa di-share screen, Bayu. Halo, Halo. Tujuan dari penelitian sosial. apakah Next. Pendahuluan. Jadi penelitian sosial itu ditujukan untuk mengidentifikasi keteraturan sosial secara kompleks dengan tujuan memahami apa yang ada di realitas sosial. Next slide. Terdapat 7 tujuan utama penelitian sosial. Yang pertama, mengidentifikasi pola dan hubungan umum. Mengidentifikasi pola dan hubungan umum ini merupakan salah satu tujuan utama dari penelitian sosial. Karena pola umum ini berharga, karena merupakan kekhawatiran dari semua orang dan salah satu bentuk pengetahuan yang sangat dihargai. Contohnya yaitu tentang penyebab dari etnis, antagonisme dalam masyarakat, mungkin membantu lebih lanjut pemahaman nasionalisme dan konflik internasional yang ditimbulkan oleh bangsa alistik sentimen. Pengetahuan tentang pola umum seringkali lebih disukai untuk pengetahuan tentang situasi tertentu karena setiap situasi adalah unik. Kenapa setiap situasi adalah unik? Dalam beberapa hal dapat dikatakan juga bahwa situasi itu tidak biasa. Pengetahuan tentang pola umum paling baik dicapai melalui pemeriksaan dari banyak situasi kasus yang sebanding. Semakin banyak, semakin baik karena dapat memberikan cara untuk menetralisir keunikan dari masing-masing kasus. Yang kedua, menguji dan memperbaiki teori. Teori sosial muncul dari percakapan yang sangat besar dan berkelanjutan di antara ilmuwan sosial dan pemikir sosial lainnya. Percakapan ini adalah kumpulan ide yang terus berubah, sumber yang digunakan lalu diisi kembali dengan pemikiran yang segar. Penting juga untuk dicatat bahwa ada potensi yang hampir tidak terbatas untuk munculnya ide-ide baru dan implikasi baru dapat ditarik dari kombinasi baru. Salah satu tujuan utama penelitian sosial adalah untuk meningkatkan dan memperluas kumpulan ide yang dikenal sebagai teori sosial dan menguji implikasinya. Yang ketiga, membuat prediksi. Peneliti sosial menggunakan teori untuk mendapatkan prediksi atau hipotesis tentang apa yang mereka harapkan untuk ditemukan dalam satu set data, misalnya survei. Mereka juga menggunakan pengetahuan akumulasi ilmiah sosial yang terkumpul untuk membuat prediksi tentang masa depan dan situasi baru lainnya. Kata prediksi inilah yang dimaksudkan ketika kita mengatakan bahwa membuat prediksi adalah salah satu tujuan utama penelitian sosial. Contohnya yaitu peneliti menunjukkan bahwa konflik etnis cenderung meningkat ketika pasokan penghargaan dan sumber daya ekonomi, misalnya pekerjaan dan promosi, menurun. Dengan demikian, seorang ilmuwan sosial akan meramalkan meningkatnya ketegangan etnis di negara dengan beragam etnis yang baru saja mengalami penurunan ekonomi yang serius. Kita membuat prediksi berdasarkan apa yang kita ketahui. Dua jenis pengetahuan membantu kita membuat prediksi, yaitu pengetahuan tentang sejarah, keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, serta pengetahuan tentang pola umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Erika, silahkan. Baik, saya lanjut saja. Mungkin koneksinya lagi buruk, Erika. Jadi yang keempat itu adalah menafsirkan fenomena budaya atau sejarah yang signifikan. Pentingnya sebagian besar fenomena historis berasal dari aktivitasnya. Fakta bahwa fenomena itu secara dramatis dan tidak rutin dari pengaruhnya terhadap siapa kita saat ini. Seringkali ada persaingan di antara peneliti sosial untuk menetapkan interpretasi yang diterima dari fenomena sejarah atau budaya yang signifikan. Sebagai contoh, peneliti sosial telah meneliti peristiwa yang menyebabkan jatuhnya rezim komunis, yaitu kelompok-kelompok kekuasaan yang mengendalikan ekonomi terpusat di Eropa Timur. Peristiwa ini telah terjadi ditangani karena mereka relevan secara historis dan budaya, dan peneliti yang berbeda memiliki gagasan yang berbeda pula tentang bagaimana mengapa rezim komunis di bekas Uni Soviet ini memiliki implikasi penting bagi cara ilmu sosial, pembuat kebijakan, dan publik memikirkan komunisme, dan kemungkinan tersentralisasi kontrol ekonomi nasional. Untuk Erika udah terhubung kembali. Udah. Saya akan melanjutkan pesan tadi dari Debrina nomor 5, yaitu menjelajahi keragaman. Tujuan utama lain dari penelitian sosial adalah mengeksplorasi dan memahami keragaman sosial yang mengelilingi kita. Menggali keragaman seringkali berarti peneliti mengabaikan dominan pola dan berfokus pada berbagai keadaan yang ada. Nah, kadang-kadang peneliti sosial ini mulai tidak tahu jika mempelajari kasus atau situasi baru akan menawarkan pengetahuan keberagaman yang berguna. Mereka mempelajarinya untuk membuat penilaian ini. Terus nomor 6, memberi suara. Memberi suara itu salah satu tujuan penelitian sosial adalah berkontribusi untuk memiliki suara yang diekspresikan di masyarakat. Dalam penelitian jenis ini tujuannya ada 2, yaitu untuk meningkatkan persediaan pengetahuan tentang berbagai jenis, bentuk, dan proses kehidupan sosial, dan untuk menceritakan kisah kelompok, yang biasanya dengan cara meningkatkan visibilitasnya di masyarakat. Terus yang ke-7, mengembangkan teori baru. Pengujian teori ini juga mengembangkan teori dalam arti terbatas yang menunjukkan ide-ide teoritis mana yang lebih mendukung sebagai penjelasan kehidupan sosial. Ketika teori dikembangkan, ide-ide dielaborasi dalam beberapa cara baru. Untuk mengembangkan teori ini tidak perlu menghasilkan model masyarakat yang lengkap atau bahkan sebagian darinya. Lanjut. Baik, saya lanjutkan tentang hubungan antara tujuan dan strategi dalam tujuan dan penelitian sosial. Di sini dijelaskan kasus tunggal merupakan kasus yang unik dan relatif yang tidak dapat diandalkan sebagai bahan mentah untuk menguji sebuah teori dan strategi yang tepat untuk membuat sebuah prediksi adalah dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan menafsirkan signifikansi dan memberikan suara adalah paling baik dilakukan oleh strategi yang memeriksa sejumlah kasus yang kecil dan bahan mentah terbaik untuk memajukan teori seringkali diberikan oleh strategi yang berfokus pada kasus. Coba di next. Lalu kemudian adanya keahlian khusus penelitian kualitatif dan salah satu kekuatan penelitian komparatif. Dan bagaimanapun juga semua penelitian termasuk penelitian kuantitatif dan dapat memajukan teori yang ada dan tujuan mengeksplorasi keragaman yang baik dilakukan dengan cara pendekatan komparatif, penelitian kualitatif dan kuantitatif juga berkontribusi untuk melayani tujuan tersebut. Next. Di sini saya akan menjelaskan sifat sosial dari penelitian sosial. Yang pertama, penelitian sosial ini didasarkan atas realitas yang ada tanpa adanya manipulasi. Jadi teman-teman, dalam penelitian sosial ini cenderung melihat realitas. Baik buruknya realitas itu yang akan dituliskan.
tidak ada yang dirubah dan digantikan. Harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu kemudian yang kedua, penelitian ini juga melihat pola perilaku yang ada di masyarakat. Penelitian ini secara tidak langsung kita melihat bagaimana sifat dari masyarakat, pola perilaku masyarakat, lalu kemudian hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, individu satu dengan individu yang lainnya. Secara tidak langsung kita melihat teknisan seperti itu. Lalu kemudian sebagai sebuah kritik dan pendewasaan dalam sosial. Yang dimaksud sebagai sebuah kritik dan pendewasaan dalam sosial ini, penulis dapat memberikan sebuah pendapatnya, pandangannya sebagai sebuah bahan kritik yang dimana sebuah fenomena tersebut baik buruknya itu dituliskan, lalu kemudian juga adanya sebuah solusi yang ditawarkan oleh peneliti, lalu kemudian ini menjadikan sebuah pendewasaan dalam sosial. Mengapa? Karena dari kritikan tersebut kita sadar dan tahu bahwa untuk kedepannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan lebih baik dalam kehidupan bersosial. Mungkin bisa next. Oke, untuk kesimpulan dari tujuan dan penelitian sosial ini, ketiga strategi ini dapat diplot dalam dua dimensi yang menunjukkan hubungan-hubungan antara jumlah kasus yang dipelajari dan jumlah aspek kasus yang dipelajari oleh si peneliti tersebut. Kasus tunggal dapat diadakan sebagai bahan mentah untuk menguji sebuah teori dan strategi yang tepat untuk membuat sebuah prediksi adalah dengan pendekatan kuantitatif. Sifat penelitian sosial ini cenderung tidak ada kendali dalam sebuah variabel, cenderung lebih apa adanya dan tidak memanipulasi apapun yang terjadi di lapangan. Mungkin dari kelompok 2 cukup itu saja. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Oke, Fadilah cewek. Fadilah. Siapa? Ya, Fadilah cewek. Nah, apa tujuan ilmu sosial? Sebutkan satu saja. Tujuan pendidikan sosial, sorry. Maaf Pak, bisa diulangi Pak? Saya ya. Kelompokmu kan membahas mengenai tujuan pendidikan sosial ya, betul? Iya, betul Pak. Nah, salah satu tujuannya apa Pak sebutkan? Kalau di tujuan utama itu ada memberikan suara Pak, yang dimana itu masyarakat itu kan punya cerita gitu. Di setiap masyarakat itu pasti punya cerita baik maupun buruk. Nah itu bisa dikajikan untuk sebuah penelitian sosial, gitu Pak. Erika, jawaban lain Erika? Itu Pak tujuannya. Ada mengidentifikasi pola dan hubungan umum. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola umum dan hubungan karena penelitian sosial diarahkan untuk menyerupai tujuan penelitian di ilmu alam. Herandi? Ya Pak. Apa sih yang ingin dicari oleh penelitian sosial yang katanya ingin sama dengan penelitian alam? Samanya itu dalam hal apa? Ingin sama dalam hal apa? Kenapa? Ya silakan jawab. Mungkin mungkin samanya itu dalam bentuk penyampaian penelitiannya mungkin Pak. Jadi dia sama-sama akuntabel dan bisa dipercaya oleh masyarakat tanpa manipulasi. Bagaimana dengan kepastian suatu temuan? Maksudnya gimana Pak?
Contoh, semisal seperti ini. Semisal penelitian tentang gravitasi, sehingga memunculkan hukum gravitasi. Ya. Di dalam ilmu alam itu atau ilmu pasti itu ada hukum gravitasi. Itu kan hasil penelitian itu. Nah, kira-kira ilmu penelitian sosial bisa nggak menghasilkan hal-hal yang pasti seperti itu? Nah, kalau menurut saya pribadi sih tentu Pak. Jadi ya tidak ada bedanya ya antara IPA dan IPS, dasarnya seperti itu mungkin ya. Karena di masing-masing penelitian pun apabila Isaac Newton misalkan bisa menemukan gravitasi, ya sama juga dengan Montesquieu ataupun J.J. Rousseau gitu dalam menemukan teori-teori kenegaraan gitu. Mungkin menurut saya sih seperti itu Pak. Oke, itu tadi sekilas tentang presentasi mahasiswa-mahasiswa di kelas kami. Ini kelompok 2. Oke. Sekarang saatnya saya memberikan penjelasan mengenai materi tersebut. Sebenarnya presentasi mereka juga tidak buruk, namun masih ada beberapa hal yang perlu saya lengkapi lagi. Saya posisinya hanya sedang melengkapi mereka. Oke. Ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian sosial. Di dalam buku tersebut dijelaskan yang pertama adalah tujuan fundamental. Ini kita berbicara membedakan, mengkategorisasikan tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan fundamental dari penelitian sosial. Yakni yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tatanan dan keajegan, keteraturan dalam kompleksitas kehidupan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sosial itu kompleks, banyak hal, berbeda-beda, banyak aspek yang terlibat. Maka kita perlu mengidentifikasi bagaimana itu berjalan. Nah, itu tujuan dari penelitian sosial. Kemudian yang kedua adalah to generate knowledge. Jadi membawa pengetahuan yang sudah didapat melalui penelitian sosial untuk merubah masyarakat. Jadi transforming society. Jadi ada tujuan fundamental dalam penelitian sosial, yakni bahwa mereka, para peneliti sosial, ingin berkontribusi bagi perubahan sosial, yakni melalui hasil-hasil penelitiannya dipakai untuk melakukan proses transformasi sosial. Oke, itu ada dua tujuan fundamental itu ya, perlu diingat ya. Selain tujuan fundamental, sebenarnya masih banyak tujuan-tujuan penelitian sosial yang lain. Di dalam buku tersebut setidaknya ada 7 tujuan utama. Jadi, kalau tadi adalah tujuan fundamental, tujuan paling mendasar. Sedangkan ini adalah tujuan utama. Ya, levelnya kira-kira ya masih di bawah fundamental. Nah, tapi ini tetap utama, bukan tujuan yang tidak utama. Oke. Yang pertama adalah mengidentifikasi pola-pola yang umum dan keterhubungan di antara mereka, di antara pola-pola tersebut. Nah, tujuan ini memang mirip sekali dengan tujuan yang dilakukan oleh para peneliti alam atau peneliti ilmu pasti. Dia mencoba mencari generalisasi, mencari keumuman. Yang paling umum seperti apa terjadinya. Semisal di satu daerah ada fenomena ini, di daerah ada fenomena ini, ya, yang paling umum seperti apa? Mencari yang paling umum, keumumannya seperti apa? Nah, meskipun juga ada hal yang tidak umum, tapi dalam konteks ini kita akan mencari hal yang umum. Dengan begitu, maka ilmu sosial atau penelitian sosial itu mendapatkan legitimasi sebagai ilmu. Nah, ini perdebatan klasik sebenarnya guys, bahwa ilmu sosial atau penelitian sosial itu tidak saintifik, tidak ilmiah. Dengan proses mencari general ini, mengeneralisasi, diharapkan
dapat memberikan legitimasi atas keberadaan penelitian sosial sebagai penelitian ilmiah. Tapi ada hal yang perlu diingat guys, bahwa pengetahuan yang general itu tidak selalu berupa apa yang terjadi benar-benar secara umum, tidak. Bahkan dalam ilmu sosial juga ada pengetahuan generalnya itu dalam hal yang spesifik, tidak general secara luas, bukan dalam konteks luasnya, itu kan. Artinya dalam konteks ini terjadi di mana-mana ya. Tapi dalam hal yang lebih spesifik ya. Karena setiap situasi itu berbeda, jadi hampir tidak mungkin ditemukan generalisasi yang bisa menjelaskan di semua situasi yang ada di dunia ini, di semua situasi yang ada di masyarakat, hampir tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua adalah menguji atau menyempurnakan teori. Ini juga salah satu tujuan utama penelitian sosial. Mereka menguji teori yang sudah ada. Semisal ada teori tertentu, teori A. Nah ini diuji. Apakah berlaku apa tidak? Apakah terbukti apa tidak? Nah, tujuannya tentu untuk memperkaya teori tersebut, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap teori tersebut. Kemudian sebentar, saya perlu mencari dulu. Yang ketiga adalah kita masih membahas mengenai yang testing. Dalam testing itu muncullah yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis. Nah, peneliti sosial juga melakukan hipotesis. Melakukan hipotesisnya dengan cara apa? Ya, dia menggunakan teori yang ada untuk menduga ini nanti akan seperti apa dugaannya. Nah, oke. Kemudian ini yang ketiga. Nah, tadi yang pertama adalah melakukan generalisasi. Kemudian yang kedua adalah menguji atau menyempurnakan teori. Yang ketiga adalah melakukan prediksi. Prediksi. Ini sebenarnya kelanjutan dari penjelasan yang sebelumnya tentang hipotesis tadi. Karena hipotesis itu pada dasarnya adalah memprediksi. Kalau situasinya seperti ini maka akan seperti apa? Itu namanya adalah memprediksi. Nah, biasanya para peneliti khususnya kuantitatif akan menggunakan hipotesis ini sebelum turun ke lapangan. Kemudian menjelaskan atau menginterpretasikan fenomena yang signifikan secara sosial, kultural maupun sejarah. Maksudnya begini, ada fenomena apa ini? Ada fenomena yang signifikan apa di dalam kurun waktu yang sudah lewat maupun saat ini? Nah, semisal ini sebagai contoh adalah banyak orang berbicara mengenai kejatuhan kerajaan Romawi, karena memang kejatuhan kerajaan Romawi ini menghiasi fenomena atau menghiasi kondisi masyarakat zaman itu, banyak dibicarakan oleh masyarakat zaman itu. Nah, kemudian ada civil war di Amerika, itu juga banyak dibahas oleh oleh para peneliti sosial maksudnya. Misal di Indonesia saat ini banyak orang membahas tentang vote buying, jual beli suara. Ya karena memang itu signifikan untuk saat ini. Ini hal yang signifikan, ya hal yang penting untuk dibicarakan di era sekarang ini untuk konteks Indonesia. Kemudian yang kelima adalah mengeksplorasi keberagaman. Ini berbeda, mengeksplorasi keberagaman. Kalau generalisasi itu dalam rangka mencari persamaan apa yang paling umum terjadi. Sedangkan kalau exploring diversity atau mencari keberagaman justru melihat ada perbedaan apa di antara
yang ada di masyarakat. Ada perbedaan apa di masyarakat? Itu adalah swelling diversity. Kemudian yang keenam adalah giving voice, memberi suara. Artinya begini, maksudnya begini ya. Para peneliti sosial juga ingin berkontribusi kepada masyarakat, menyuarakan situasi yang ada di masyarakat. Biasanya itu objek penelitiannya adalah kaum-kaum marginal, semisal perempuan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dia juga punya tujuan untuk menunjukkan bahwa ini ada keadaan seperti ini. Itu yang dimaksud dengan giving voice. Giving voice, dia ingin bersuara, ingin menyampaikan posisinya, kepeduliannya terhadap fenomena sosial tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah advancing new theory, membangun atau mengembangkan teori baru. Ini sangat mudah difahami bahwa peneliti sosial juga ingin mengembangkan sebuah ide baru, konsep-konsep baru. Nah, ini yang disebut sebagai mengembangkan teori baru. Meskipun nanti sebenarnya banyak perdebatan mengenai apa perbedaan teori, konsep, ide dan lain sebagainya. Tapi pada konteks ini lupakan perbedaan itu dulu. Bahwa ingin membangun pengetahuan yang baru. Itu. Nah, itu tadi ada 7 ya guys. Secara umum bisa saya simpulkan. Ada 3 tujuan yang sebenarnya mengekor kepada tujuan ilmu alam, tujuan penelitian-penelitian yang ada dalam ilmu alam, yaitu yang tujuan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu membuat generalisasi, terus kemudian apa lagi tadi sebentar, testing dan refining teori, kemudian juga membuat prediksi. Ini sebenarnya tujuan-tujuan yang ada pada penelitian ilmu alam atau ilmu pasti. Sedangkan yang nomor 4 dan 6 itu mengikuti sifat alami ilmu sosial. Nanti akan saya jelaskan sifat alami ilmu sosial seperti apa. Sedangkan nomor 5 dan 7 itu lebih ke mencerminkan penelitian dalam ilmu pasti juga. Nah, apa saja ini tadi? 6 dan 7, misal sorry, ada kesalahan, saya ralat. Oh iya, betul, seperti itu juga mencerminkan 6 dan 7 itu giving voice, memberi suara, dan juga membangun teori baru. Ini bisa ada pada penelitian ilmu pasti, juga memang menjadi ciri khas juga dari penelitian ilmu sosial. Jadi memang berangkat dari 2 hal ini. Tidak bisa diklaim dari salah satu pihak. Oke. Kemudian kita ke bahasan selanjutnya. Link antara tujuan dan strategi. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan ada 3 strategi dalam penelitian sosial, yakni kualitatif metode, kemudian komparatif metode, dan kemudian adalah kuantitatif metode. Perbedaannya apa? Banyak. Perbedaannya ini saya sebutkan. Dalam penelitian kualitatif yang dilihat itu banyak aspek. Namun dalam jumlah kasus yang sedikit. Banyak aspek pada kasus yang sedikit. Artinya sangat mendalam sekali yang akan dilihat. Kasusnya sedikit, namun banyak aspek yang dilihat. Jadi sangat mendalam pemahamannya. Ya. Sedangkan komparatif ini dia meneliti tentang keberagaman yang ada di masyarakat, keberagaman, sehingga sangat membanding-bandingkan. Ini lebih banyak daripada
kualitatif, aspeknya juga lebih, namun aspeknya lebih sedikit tentu. Kemudian yang ketiga adalah kuantitatif method. Kuantitatif method ini adalah yang diteliti aspeknya itu kecil, namun case-nya itu banyak, jumlahnya itu banyak, sehingga memang layak untuk tepat jika tujuannya adalah mencari generalisasi. Jadi semakin banyak aspek yang dilihat, semakin banyak aspek yang dilihat, aspek kasus yang dilihat, maka itu lebih condong ke kualitatif. Semakin banyak jumlah kasus yang dilihat, maka itu condong ke kuantitatif. Nah, komparatif metode itu ada di antara mereka. Kalau kita merujuk pada strategi dan tujuan penelitian sosial di atas, setidaknya ada beberapa bisa kita identifikasi seperti ini. Nah, pada tujuan yang pertama, semisal dalam mengidentifikasi pola, ini yang utama itu menggunakan kuantitatif, yang paling utama. Sedangkan ngetes dan teori juga menggunakan kuantitatif. Kemudian membuat prediksi juga membutuhkan metode kuantitatif. Kemudian menginterpretasikan fenomena-fenomena signifikan, ini menggunakan kualitatif, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian mengeksplor keberagaman, ini menggunakan komparatif method, perbandingan. Sedangkan giving voice yang paling utama adalah memakai kualitatif. Untuk tujuan membangun teori baru, yang paling utama adalah menggunakan metode kualitatif dan komparatif. Jadi sulit melalui kuantitatif. Kebahasan selanjutnya mengenai sifat alami atau sifat sosial penelitian sosial. Sifat sosialnya seperti apa sih? Tujuan nomor 4, 5, dan 6 itu mencerminkan bahwa penelitian sosial itu juga memiliki sifat sosial itu. Bahkan sifat sosial inilah yang oleh beberapa pihak dijadikan alasan atau tampak bahwa penelitian sosial itu tidak ilmiah. Ini karena adanya tujuan nomor 4, 5, dan 6 ini. Karena sifat, artinya begini, karena adanya sifat sosial dalam penelitian sosial, maka beberapa orang menganggap penelitian sosial itu penelitian tidak ilmiah. Oke, itu guys yang bisa saya sampaikan di sesi kedua ini, di materi kedua dari mata kuliah metodologi penelitian sosial dasar. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya masih di channel Fakademik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.